Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Dinur Ajijah, jurusan Pendidikan Kimia dengan NIM 12220801006. Di sini saya akan menerangkan tentang kesalahan logika pada konteks salah fokus. Yang pertama di sini ada kesalahan ad hominem. Ini adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang menyerang karakteristik pribadi seseorang daripada mengkritisi isi argumen mereka. Yang kedua ada kesalahan asosiasi. Ini terjadi ketika seseorang itu tidak fokus pada inti argumen, tetapi mengaitkannya dengan sesuatu yang tidak mereka sukai. Dan di sini juga ada kesalahan tukui-kui. Ini adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang menanggapi argumen dengan menunjukkan bahwa pembuat argumen tersebut juga melanggar argumen mereka sendiri. Dan yang terakhir di sini ada fokus pada pendapat mayoritas. Nah, ini adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang menganggap argumen benar hanya karena mayoritas orang setuju dengannya. Di slide berikutnya ada kesalahan logika dalam lompatan logika. Yang pertama ada kesalahan kausalitas, yaitu tidak boleh langsung menyatakan sebab akibat tanpa bukti yang kuat. Yang kedua ada memperbesar dampak, tidak boleh membesar-besarkan konsekuensi negatif argumen tanpa alasan yang kuat. Yang ketiga ada dilema palsu. Nah, kesalahan ini terjadi saat hanya disajikan dua pilihan, padahal ada kemungkinan lain. Ada menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Nah, ini tidak boleh menyatakan sesuatu benar atau salah hanya karena belum ada bukti. Di slide berikutnya ada kritis membaca berita. Yang pertama ada emosi. Nah, periksa reaksi emosional setelah membaca berita. Hindari berita yang sengaja memicu emosi kuat. Ada sumber berita, ingat dari mana kita mendapatkan berita. Pertimbangkan kemampuan sumber untuk membedakan berita yang baik dan yang buruk. Ada judul berita. Nah, teman-teman, waspadai judul berita yang mengandung kata-kata berlebihan atau tanda baca yang bombastis. Di sini ada waktu penayangan. Periksa tanggal terbit atau tayang berita lama dapat kembali ramai karena isu yang sedang hangat. Ada kredibilitas media. Pastikan media yang membuat berita memiliki kredibilitas yang baik. Dan di sini ada kutipan narasumber. Pertimbangkan kualifikasi latar belakang dan identitas narasumber dalam berita. Nah, tautan ke sumber lain. Periksa juga apakah berita mengandung tautan ke sumber lain untuk memastikan kredibilitasnya. Gambar dan foto. Nah, di sini teman-teman waspadai manipulasi gambar atau foto dalam berita. Terus kita harus perbandingkan dengan media lain, yaitu bandingkan berita dengan sumber-sumber terpercaya lainnya. Di slide selanjutnya, saya akan memaparkan tentang kritis membaca hasil penelitian. Yang pertama ada sensasionalisme. Hindari artikel dengan judul yang terlalu sensasional. Nah, terus di sini ada kredibilitas peneliti. Nah, jadi selidiki peneliti, institusi, dan sumber dana dari penelitian. Pertimbangkan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Terus di sini ada generalisasi yang kuat. Nah, pastikan penelitian memiliki sampel yang cukup besar untuk representatif untuk mendukung generalisasi. Ada hubungan sebab akibat. Berhati-hati dengan korelasi. Pastikan penelitian telah mempertimbangkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil. Ada kelompok pembanding. Peneliti yang bagus akan menggunakan kelompok pembanding yang setara untuk memvalidasi hasil. Yang terakhir ada pemilihan data objektif. Pastikan data dipilih secara objektif dan tidak dipilih selektif sesuai dengan hipotesis penelitian. Next, logical fallacy, sesat pikiran. Ada 3 karakteristik logical fallacy. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen. Dan yang ketiga, harus memiliki kesan menipu. Contohnya, yang pertama di sini ada ad hominem, yaitu mengecam karakter seseorang sebagai gantinya untuk membantah argumen mereka. Yang kedua ada strawman, yaitu menggambarkan argumen lawan dengan cara yang menyederhanakan atau mengubahnya sehingga lebih mudah untuk diserang. Dan yang ketiga ada false dilemma, yaitu menyajikan dua pilihan sebagai satu-satunya pilihan, padahal ada banyak opsi lain yang mungkin ada.
Di slide berikutnya, saya akan menerangkan tentang kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Di sini ada 3 pola pikir negatif. Yang pertama ada pola pikir serba pukul rata, yaitu hindari berpikir serba pukul rata atau merumuskan kesimpulan berlebihan berdasarkan satu atau beberapa kejadian negatif. Terus di sini ada lompat kesimpulan, waspadai kecenderungan untuk langsung menarik kesimpulan tanpa memiliki bukti yang nyata. Selanjutnya di sini kita menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini jangan terlalu keras pada diri sendiri atau menyalahkan orang lain untuk masalah-masalah yang kompleks. Pahami bahwa faktor lain bisa mempengaruhi situasi. Terus di sini cara mengatasi pola pikir negatif. Yang pertama ada pada konteks dan persepsi. Berikan konteks pada situasi dan pertimbangkan persepsi Anda terhadap kejadian. Yang kedua, kita dapat melakukan perubahan. Nah, jika Anda merasa kesulitan mengatasi pola pikir negatif, pertimbangkan untuk mencari bantuan atau konsultasi. Nah, teman-teman, penting untuk memahami dan mengelola pola pikir negatif agar dapat berpikir lebih sehat dan positif dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Di sini ada 6 jenis sesat pikir yang umum terjadi, yaitu logical fallacy. Yang pertama ada hasty generalization, adalah ketika mengeneralisasi suatu sampel kejadian yang biasa dari skala kecil ke skala besar. Ada circular reasoning, adalah pengembalian keputusan yang berputar-putar. Yang ketiga ada slippery slope, adalah ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain menjadi panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Ada Starwoman. Nah, ini sebuah bentuk umum dari argumen dan sebuah kesesatan tak sah yang berdasarkan pada pemberian impresi terhadap penolakan argumen lawan. Sementara sebenarnya menolak sebuah argumen yang tidak dimajukan oleh lawan. Yang kelima ada ad hominem. Ketika argumen yang ditunjukkan untuk orang yang menjadi lawan bicara bukan argumennya, jadi yang diserang karakteristik pribadi lawan bicara bukan argumennya. Yang keenam, false dichotomy. Nah, ini adalah ketika menganggap bahwa dalam satu argumen hanya ada 2 pilihan alternatif. Overthinking yang sedang saya alami adalah overthinking tentang masa depan, yaitu termasuk kekhawatiran saya tentang keuangan, keamanan, dan pencapaian pribadi saya. Seseorang mungkin merenungkan skenario yang buruk yang mungkin terjadi, meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan hal tersebut. Nah, teman-teman, overthinking itu dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi jika tidak dikelola dengan baik. Cara mengatasi overthinking melibatkan kesadaran diri, teknik relaksasi, berbicara dengan seseorang yang dipercaya, dan dalam beberapa kasus mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.